Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang menarik dengan judul Bait Suci Perjanjian Baru dari seri pelajaran Janji Perjanjian Kekal. Dari lokasi Gedung Pertemuan Advent Jakarta, saya akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat yang ke-15, dikatakan demikian. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudara-saudaraku, ketika saudara membaca pelajaran Sahabat Petang, maka muncul dalam pertanyaan dalam benak Anda, mengapa penulis pelajaran mengambil judul Bait Suci Perjanjian Baru? Apa yang beliau mau tekankan? Kalau saudara baca pembukaan, maka penekanan yang beliau mau sampaikan adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memiliki banyak persamaan. Namun perbedaannya menunjukkan bahwa yang pertama hanyalah bayangan dari realitas yang kedua. Kita akan lihat Perjanjian Lama, kata atau sejarah yang menunjukkan siapa Tuhan tersebut dibuka dengan Gunung Sinai. Itu the Old Covenant. Lalu Perjanjian Baru, Gunung Sion. Lalu Perjanjian Lama, konsep yang ditawarkanlah bait suci duniawi. Namun dalam Perjanjian Baru, bait suci surgawi. Dalam Perjanjian Lama, korban yang tidak sempurna, yaitu domba, darah, adalah lambang atau kita katakan regulasi yang sering digunakan dalam Perjanjian Lama. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, korban yang sempurna ketika anak domba tersebut mati di kayu salib. Di Old Covenant, imam yang tidak sempurna, yaitu ketika kaum Lewi atau imam-imam yang berasal dari kaum Lewi mengadakan korban pagi dan petang, membawa semua korban pagi dan petang sebagai perantara untuk sampai ke Bapa. Maka Perjanjian Baru, Yesus sendirilah imam yang sempurna. Itu sebabnya pelajaran pekan ini kita akan bagi dalam 5 bagian besar. Yang pertama adalah bait suci Perjanjian Baru, yaitu hubungan-hubungan atau Tuhan datang kepada manusia. Lalu yang berikutnya adalah pengorbanan Perjanjian Baru, yaitu dosa, korban, dan penerimaan hari Senin. Hari Selasa pengganti kita. Lalu hari Rabu adalah imam besar, yang merupakan imam Perjanjian Baru dan pelayanan surgawi. Sekarang kita akan masuk pada pelajaran hari Minggu petang. Keluaran 25 ayat 8 menulis, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Alasan utama Tuhan minta Israel untuk membangun tempat kudus adalah untuk tinggal bersama dengan mereka. God dwelling among them. Tinggal bersama-sama. Tetapi bagaimana Tuhan yang kudus dapat hidup di antara orang-orang berdosa? Ada sah medianya. Apa itu, saudaraku? Solusinya ada dalam bait suci itu sendiri. Bagaimana? Semua upacara dan ritual diciptakan untuk membawa pengampunan, pengudusan, dan pemulihan bagi orang-orang. Dengan cara ini Tuhan dapat memiliki hubungan yang dekat dan penuh kasih dengan mereka. Itulah praktek yang kita perhatikan dalam Perjanjian Lama. Dan itu juga merupakan bagian yang harus dilakukan bagi setiap orang bila mana mereka melakukan kesalahan dan dosa, seperti saya katakan tadi. Gambar di atas boleh menerangkan bagaimana perkemahan bangsa Israel dan juga korban pagi dan petang, dan ada lambang, itu domba sendiri di sana. Lalu, bagaimana dengan dosa, korban, dan penerimaan pada hari Senin? Ibrani 9 ayat 22 menulis, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ingat saudara-saudaraku, darah adalah unsur utama dalam proses pengampunan. Darah binatang harus tercurah menggantikan darah orang berdosa. Darah itu dipercikan di tempat kudus. Jadi dosa itu secara simbolis dipindahkan ke sana. Pada saat itulah orang yang berdosa dipulihkan dan dapat memiliki persekutuan penuh dengan Tuhan. Lagi ingat, ini lambang dengan mengadakan korban. Lalu, namun demikian, darah tidak dapat menghapus dosa dengan sendirinya. Tetapi itu adalah simbol darah anak domba Allah, lambang anak domba Allah, yaitu darah Perjanjian Baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Itu sebabnya dosa, lalu ada korban, dan penerimaan yang merupakan bagian dari ayat atau judul ini. Kemudian pelajaran hari Selasa menulis atau membahas pengganti kita. Satu hal yang menarik ketika Gerhard F. Hesser, PhD, menulis mengenai ini, saya percaya dia telah lama mengobservasi ini. Dikatakan begini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudaraku, ingat, pengorbanan hewan bersifat nubuat. Semuanya menyatakan pengganti kita siapa? Yesus Kristus. Dia menanggung penyakit kita, dia menderita duka cita kita, dia menyembuhkan kita dengan bilur-bilurnya. Tuhan menanggung dosa-dosa kita padanya. Dan dia juga menebus dosa-dosa kita. Dia menanggung kesalahan kita. Dan yang paling luar biasa, dia berdoa untuk pelanggaran kita. Itu sebabnya dikatakan the replacement, pengganti. Atau kalau saudara buka pelajaran bahasa Inggris, saya tidak tahu apa itu yang ditulis, itu apa? The replacement kalau saya nggak salah. Artinya apa? Adanya pengganti yang menggantikan saya dan saudara. Yang menggantikan apa? Kita semua. Atau juga bisa dikatakan the substitution. Lalu kita akan masuk kepada pelajaran hari Rabu. Apa dikatakan? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ingat, substitution, replacement, pengganti adalah apa? Kunci dari rencana keselamatan. Dalam Perjanjian Lama, orang-orang berdosa layak untuk mati, tapi mereka digantikan oleh seekor hewan yang mati menggantikan mereka. Dalam Perjanjian Baru kita layak mati, tapi kita digantikan oleh Yesus yang mati menggantikan kita. Nah, Tuhan menerima Yesus sebagai pengganti kita dan mengampuni kita, memulihkan kita, dan memberi kita hidup yang kekal. Artinya apa? Tidak ada orang begitu berdosa sehingga Tuhan tidak dapat menerima Yesus sebagai pengganti mereka. Karena itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ini luar biasa, saudaraku. Artinya apa? Bagi Tuhan, tidak ada orang yang berdosa sehingga Tuhan tidak dapat menerima Yesus sebagai pengganti mereka. Jadi sudah dikatakan apa? Substitution atau pengganti kita. Dan pelajaran hari Kamis membahas mengenai imam besar kita. Apa dikatakan? Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ketika hewan itu mati, dan orang berdosa diampuni dan boleh pergi, namun ritual itu terus berlanjut. Imam harus melayani dengan darah hewan tersebut. Bahkan dikatakan dengan cara yang sama, kematian Yesus di kayu salib berarti pengampunan bagi kita. Namun pekerjaan Yesus untuk kepentingan kita tidak berakhir di situ. Di mana berakhirnya? Bait suci duniawi hanyalah suatu bayangan. Ingat, bait suci hanyalah bayangan. Suatu simbol bait suci surgawi yang sebenarnya. Yesus membawa sadarahnya ke bait suci yang sesungguhnya. Dialah imam besar kita. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dan sebagai kesimpulan, saudara-saudaraku, apa dikatakan? Dan hari Kamis, pelayanan surgawi. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kenapa? Apakah pelayanan suci surgawi? Pada dasarnya, sekali lagi saya katakan, dia adalah perantara bagi kita di hadapan Tuhan. Dia adalah perantara antara langit dan bumi, antara manusia dan Tuhan. Yesus adalah satu-satunya manusia yang dapat datang ke hadapan Tuhan dan pada dosa sama sekali. Dan He's the real korban. The truly korban. Apa bisa katakan? Dia mempersembahkan atau mengorbankan dirinya
dengan perantaraan korban dan imam. Dia meminta Bapa untuk menerima hidupnya yang tidak berdosa sebagai ganti hidup kita yang berdosa. Tidak peduli seberapa dosanya mereka. Perantaraannya adalah satu-satunya harapan kita dan sekarang dan pada penghakiman. How come, kata orang saudara luar? He sacrificing himself. Dia mengorbankan apa? Dirinya. Tapi apa? Itu semua dilakukan oleh karena kasihnya kepada kita. Itu sebabnya judulnya adalah Bait Suci Perjanjian Baru. Ingat perjanjian pekan lalu, yang lama, perjanjian baru, perjanjian lama. Tuhan mau, Tuhan punya rencana, Tuhan punya special purpose supaya perjanjian baru lebih sempurna dan bisa applicable kepada setiap kita. Dan sebagai kesimpulan, kita bacakan satu tulisan pena inspirasi Ellen G. White dalam bukunya The Story of Redemption, chapter 19, page 155, dikatakan demikian. Imam di tempat suci mengarahkan dosanya dengan iman ke tahta pendamaian yang tidak dapat dilihatnya. Mewakili umat Allah yang mengarahkan doa mereka kepada Kristus di depan tahta pendamaian. Di bait suci surgawi mereka tidak dapat melihat perantara mereka dengan mata alami, tapi dengan mata iman mereka melihat Kristus di hadapan tahta pendamaian dan mengarahkan dua-dua mereka kepadanya dan dengan kepastian mengklaim jaminan dari perantaranya. Artinya apa? Yesus telah membayar semuanya. Aplikasi bagi kita adalah ketika Yesus telah berkorban bagi kita, ketika imam perjanjian baru, bait suci perjanjian baru berlaku bagi semua orang, apa sambutan kita? Apa jawaban kita? Jawaban kita adalah mari kita terus mempelajari pelajaran pekan ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana besarnya kasih Allah sehingga dia mengorbankan putra tunggalnya, atau dalam tanda kutip kita katakan korban yang sempurna. Dia mewakili kita di hadirat Bapa di depan bait surgawi untuk membentuk dasar perjanjian baru beserta dengan janjinya dan dia genapi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan kalau perjalanan sekolah sahabat ini, berkati hamba-Mu, demikian juga para pemirsa di mana mereka berada. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu, terpuji nama Tuhan, lalu kami berdoa. Amin.